Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Majurna Malam Jumat Kriminal bersama ya. saya Indra Dan dan saya Akmal. Di video kali ini kita bakalan jelasin tentang apa guys? hari ini kita akan menjelaskan sebuah cerita yang terjadi di tahun 2023 nih, cukup fenomenal lah. Nah sebelum lanjut ke videonya jangan lupa apa? Subscribe Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita guys. tetap di catatan si boy. Pada 12 Juli 2023, di hari itu tuh ada beberapa pemancing yang berada di Sungai Bedog. Nah, tiba-tiba mereka tuh menemukan potongan kaki ketika mereka memancing. Salah seorang saksi, Aziz, mengatakan dia tuh datang pada jam 18.30 karena dia tuh nggak dapet ikan gitu ya malah. Mereka tuh menyusuri sungai tersebut. Nah, pas di spot favoritnya dia tuh tiba-tiba ada potongan kaki nih di situ tuh. Dan mereka tuh langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Polisi dan tim SAR pun langsung bergerak nih ke lokasi yang tadi si pemancing itu menemukan potongan tubuh. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Juli 2023 petugas menemukan kepala yang terkubur di kawasan Sungai Krapyak, Merdikorejo, Tempel, Sleman. Tim penyidik pun sempat kesulitan mengungkap identitas korban karena posisi potongan tangan yang ditemukan sudahlah rusak, guys. Oh, dalam keadaan tidak utuh lah gitu. Nah, namun berkat keuletan para tim forensik, identitas korban akhirnya terkuak. Ketemu lah. Ya, terkuak. Pada 16 Juli 2023, dalam rilis Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Felix Endriadi menyebut korban adalah mahasiswa asal Pangkal Pinang berinisial R. Kebetulan nih ada orang kehilangan di daerah Bantul, namanya Redo Tri Agustian. Oh, kebetulan ya berarti ya. Kebetulan dilaporkan hilang semenjak hari Kamis tanggal 13 Juli 2023. Redo Tri Agustin berusia 20 tahun, tinggal di Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ia lulus di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau yang disingkat dengan UMY ya. Redo juga memiliki tinggi sekitar 164 cm dan berkulit putih. Sementara itu, di akun Facebooknya diketahui bahwa Redo merupakan lulusan SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Ia menulis bahwa dirinya adalah Duta Perencanaan Generasi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat genre. Nah, pada tahun 2023 dia juga merupakan bagian dari tim olahraga Rex Rekum Kuen Academy, di mana di bionya dia menulis bagian dari tim olahraga Rex Rekum Keon Academy atau RRQ Academy ya. Minggu 9 Juli 2023, terdakwa yaitu Ridwan mendapatkan pesan di grup Facebook nih. Grup yang berkatakan orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual, bondage domination, sadism, and masochism atau disebutnya BDSM. Waduh, BDSM. BDSM nih.
terdapat Ridwan yang menghubungi si Waliyin. Jadi si Waliyin tuh menghubungi si Ridwan kalau bahwa dia tuh punya salah satu, ada yang mengajak seperti itulah BDSM. Mereka bertiga tuh sama si Redo tuh penyimpangan seksual. Mereka tuh berarti si Redonya emang penyimpangan seksual gitu. Jadi gay lah sebutnya gitu kan. Nah udah gitu, udah selesai mereka janjian, si Waliyin tuh ngomong nanti yang dipakai untuk melakukan hal seperti itu tuh di kosannya dia tuh di daerah Krapyak, Triharjo, Sleman. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 7 pagi, Ridwan tuh berangkat tuh ke Yogyakarta dari Jakarta tuh. Dari Jakarta itu Dari bela-belain ya. Bela-belain karena untuk hal yang agak bejat gitu ya. Seperti itulah. Terus emang si Waliyin tuh orangnya tuh kan kayak gitu kan perlu uang dan lain-lain kan. Akomodasi gitu ya. Si Waliyin tuh orangnya ya maaf ya, pekerjaannya juga dia hanya seorang, dia bilang ke tetangganya tuh dia hanya bilang kerja di restoran, tapi nggak tahu di bagian apa di restoran tuh, terus tidak dijelaskan ya. Tidak jelaskan. Dan si Waliyin juga orangnya tuh sangat tertutup tuh di kosan tuh, hanya sekadar basa-basi ditanya kurang sosialisasi kurang gitu sosialisasi ya lah sesama tetangganya juga. Pada tanggal 11 Juli itu si Waliyin tuh ngejemput tuh si Redo tuh yang mau jadiin ininya lah gitu. Gitulah. Nggak terlalu dijelasin, udah tahu lah gitu ya. Gitulah. Di tempat kosnya yang tadi, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, si Waliyin tuh menjemput korban tuh pada pukul 11 malam. Si Waliyin tuh berboncengan tuh sama si Redo tuh datang ke Krapyak tadi, ke kosannya si Waliyin kan. Nah, di kosan Waliyin tuh ternyata si Rudian ya. Si Rudian tuh udah nunggu tuh di kosan si Waliyin tuh. Oh, si Rudian tuh udah datang tuh dari Jakarta tuh, dia udah stay gitu ya. Udah stay lah, udah siap-siap lah. Nah, diajaklah si Redo tuh ke kasonnya, tapi hanya yang melakukannya tuh si Ridwan sama si Redo yang di dalam tuh. Iya. Nah, si Waliyin tuh keluar tuh dari kosannya tuh di dalam lah gitulah, melakukan hal seperti itu. Tapi kan karena BDSM tuh jadi ada maaf ya, kalau BDSM kan kayak kelainan, kalau misalkan menyakiti pasangan dalam artian seksualitas tuh membuat mereka tuh semakin bergaya. Ada kepuasan tersendiri gitu ya. Aneh ya. Nah, kemudian tuh si Ridwan tuh Rudian tuh mengikat tangannya si Redo nih. Oh, si Redo tuh diikat ya? Diikat kaki sama tangan itu, si Redo tuh diikat. Tangan sama kaki diikat tuh. Terus mulutnya juga dilakban gitu. Emang dari awalnya emang ada perencanaan seperti itu mungkin ya? Emang, jadi berarti si Ridonya seperti itu kan memang dianya juga udah rela gitu ya berarti? Dianya juga mau lah gitu. Makanya kan saling mau gitu ya? Jadi ada grup Facebook tuh, di grup Facebooknya tuh, jadi yang pertama ngajak itu si Redo tuh, si Waliyin tuh gitu. Emang sudah ada perencanaan awalnya seperti ini mungkin ya gitu kan. Terus lanjut. Nah udah gitu tuh si Redo tuh dipukulin tuh sama si Rudian tuh selama 15 menit. Waduh. Jadi pukul pakai tangan di bagian perut itu. Waduh. Selama 15 menit. Itu kan, kalau sekali aja dipukul udah ya sakit lah gitu ya. Sakit. Keluar juga kan isi ini yang udah dipukulin. Si Rudian tuh tambah hasrat seksualnya tambah tinggi lah. Tapi makin jadi gitu ya. Makin jadi, dan si Redo tuh dalam keadaan sedikit pingsan mungkin ya, tidak sadarkan diri, tapi emang tuh dipukul terus ya? Karena dipukul terus kan, terus tiba-tiba tuh dia tuh ngelihat tadi dia masih hidup nih si Redo tuh. Nah si Rudian tuh langsung ini istirahat dulu lah gitu. Nah setelah si Rudian tadi beristirahat, dia kembali memukuli si Redo nih hingga terjatuh tak berdaya. Melihat Redo tak berdaya, Rudian kemudian menelpon terdakwa satu yang tadi barusan di luar, Waliyan. Waliyan itu untuk kembali ke kamar kos. Waliyan malah menunjukkan sebuah potongan video film kanibal kepada Ridwan
Ridwan pun setuju dengan ide dari Waliyin. Aneh ya, berarti apa ya, seperti jadi gimana otak-otaknya tuh ya aneh ya. Jadi mungkin pemikiran mereka berdua tuh si Waliyin sama si Rudian tuh kalau misalkan mereka lebih sadis gitu, mereka tuh hasrat seksual tuh lebih menjadi lah. Tapi kan dia kan apa sih namanya, si Waliyan itu kan tadi di luar. Katanya siapa? Waliyin. Nah, Waliyin kan tadi di luar, ke dalam nunjukin video kanibal, berarti ada apa sih namanya? Mungkin aksinya lebih gila lagi, mungkin berarti ada kan kemungkinan ada perencanaan lebih gitu kan. Iya, jadi ya kalau misalkan dia melukai orang yang ibaratnya yang dia sakitin tuh, jadi hasrat seksualnya lebih tinggi gitu. Lanjut ya guys. Oke. Nah, kemudian Redo pun diangkat ke kamar mandi untuk dieksekusi nih. Nah, dieksekusi. Tubuh Redo ditopang di atas meja kecil dengan kepala menjuntai. Yang di bawahnya ditaruh sebuah ember untuk menampung darah dari si Redo tersebut. Sangat ngeri gitu ya. Waliyin kemudian menggorok leher korban si Redo. Masih sempat terdengar korban menggorok, tapi akhirnya putus juga. Ini saya yang baca juga, saya yang menceritakan kasus ini juga agak gimana ya? Sadis sekali lah untuk apa ya, Pak, kasus BDSM tapi seperti inilah gitu. Dan juga si Waliyin dan si Rudian tuh ganti-gantian memotong bagian tubuh korban yang lainnya, tangan dan kaki juga. Jeroan bahkan daging dipisahkan dari tulangnya. Totalnya dikabarkan ada 175 potongan tubuh dari si Redo itu. Semua itu dikerjakan bersama-sama si Ridwan. Di saat itu ya? Ya, di saat itu. Untuk mengenal sidik jari itu, si Waliyin tuh sama si Rudian tuh punya ide nih, gimana kalau ngerebus tangan dan kakinya biar menghilangkan jejak ibarat sidik jari ini, biar ya ketemu lah. Tapi mungkin kebanyakan kita terinspirasi sama film-film yang tahu sendiri lah mungkin. Tahu lah. Sekarang. Kalian yang tahu boleh komen lah. Lanjut. Setelah merebus kaki dan tangannya si korban, si Waliyin tuh sama si Ridwan tuh masukin ke beberapa kantong plastik ya, untuk dibuang nih sama mereka tuh. Ada yang kalau untuk bagian kepalanya tuh mereka tuh dikubur di lahan kosong dekat Sungai Bedog. Sisa kaki dan tangannya tuh dibuang di sungai. Sisanya tuh disebarkan beberapa lokasi kosong lah untuk menghilangkan jejak. Mereka tuh kembali ke kosan si Waliyin dan membersihkan TKP itu setelah jadi ketahuan ya. Setelah mereka tuh udah ngebuang mayatnya tuh, balik lah gitu kan ke kosan, terus dibersihin sama mereka tuh. Nah, udah bersihin, si Ridwan tuh pulang tuh, kan dia orang Jakarta, dia pulang ke Jakarta. Pada Selasa malamnya tuh si teman kosan si Redo tuh datang tuh ke kosan si Waliyin itu. Terus ditanyain tuh sama si Waliyin apakah kenal sama si Redo gitu kan. Si Waliyin tuh ngelak, nggak kenal, maaf lah nggak kenal. Pura-pura gak tahu lah gitu ya. Tahu, mengelak lah dengan sama si Billy itu temannya si Redo tuh. Nah, si Redo juga kenapa dia bisa tahu titiknya di rumah si Waliyin, karena dia tuh dulu tuh pernah minjem ponselnya tuh, jadi kayak nyangkut apa sebutnya, kalau email kan nyangkut lokasi tuh. Nah, ngerti. Titik terakhirnya tuh di rumahnya si Waliyin. Mungkin temennya juga nyarinya ke situ barangkali gitu, kenal dan ada gitu kan. Gitu sama si Redo tuh di situ. Waliyin berusaha kabur ke Jakarta untuk bertemu Ridwan. Namun ia rupanya terekam CCTV di rumah kosan korban. 4 hari berselang sejak pembunuh sadis tersebut, polisi berhasil mengamankan 2 pelaku tersebut yang masing-masing berada di Yogyakarta. Tadi si Waliyin dan
Si Ridwan tadi barusan yang orang Jakarta iya. itu. Sidang kasus pembunuhan dan mutilasi sadis ini dipimpin oleh Hakim Ketua Cahyono dengan anggota Edi Antono dan Hermawan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pertama Waliyin bin Kodrat almarhum dan terdakwa dua Ridwan alias Iwan bin Iis Iskandar. Oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati nih, dihukum mati. Pada kejadian itu kan. Memang apa sih namanya dihukum mati itu memang sadis gitu ya. Adapun hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa ini, para pelaku barusan, adalah perbuatan para terdakwa mengakibatkan matinya korban. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban. Para terdakwa dalam melakukan pembunuhan secara keputusan manusiawi dan tidak beradab. Kalau pembunuhan itu bukan apa ya namanya? Emang ya, maksudnya dia tuh emang karena cara ngebunuhnya itu emang sadis lah gitu. Mungkin dia tidak beradab lah. Sangat-sangat tidak beradab lah, melebihi dari mungkin kasus pembunuhan yang biasa. Dengan cara dimutilasi sehingga meresahkan masyarakat. Tadi ya. Keduanya pun dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 ya KUHP. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hukuman ini sesuai dengan dakwaan primer jaksa penuntut umum. Jadi, nah kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya emang kita tidak pernah membenarkan suatu kelainan seksual. Hanya kita ada laki-laki dan perempuan. Betul. Jadi tidak ada laki-laki dan laki-laki dan perempuan dan perempuan. Nah, kesimpulan dari saya, di zaman yang makin teknologi makin maju gitu kan ya, kita lebih dekatlah dengan yang Maha Kuasa ya. Betul. Sesuai dengan keyakinan kita juga kan, untuk fondasi buat kedepannya ya, agar kita juga bergaul tahu batasan ya. Jangan sampai seperti inilah. Ini kan ibaratnya udah melanggar norma, terus mereka juga melakukan aktivitas yang tidak semestinya. Emang dilarang juga oleh agama ya. Nah, agama manapun ya. Ya, seluruh agama itu juga melarang ya. Melarang ya gitu. Nah, segitu dulu para guys di video Majurnal kali ini. Ya, terima kasih banyak telah menonton video kita sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share juga. Subscribe juga jangan lupa agar tidak ketinggalan video terbaru dari catatan si Boy. Iya. Dan juga jangan lupa ya, kalau kalian mau request kasus-kasus kriminal, boleh kalian boleh di komen aja di kolom komentar. Nanti kita cantumkan nomor WhatsApp-nya gitu. Kalau misalkan kalian punya cerita pengen apa gitu. Dan buat nanti Sabtu juga seperti biasa ya, Explore Weekend. Explore Weekend ada lagi yang setiap tayang pada jam 8 pagi ya guys ya. Dan hari Selasa malam juga ada 2 ya, kalau misalkan tidak Explore Misteri. Wawancara misteri. Ya segitu dulu ya. Mohon maaf panjang lebarnya ya. Terima kasih banyak telah menonton kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.